Mana Raja? Aku ingin menemui Raja. Ada masalah apa? Ini nih. Ini orangnya. Ini penjahat yang kutangkap basah. Baru datang, sudah nampak bencana. Apa maksudnya? Ya, bila dipikir dari makian apa yang kudapat tadi, rasanya akan sungkan untuk cepat balik kemari. Aku yang membawa dia, bukan orang lain. Jadi sekarang, aku serahkan dia untuk diadili. Beri aku laporan selengkapnya. Gadis ini telah mengurus mayat Polyneikes. Begitulah. Bila kamu bohong, akan parah akibatnya. Aku yang menyaksikan dia. Aku menyaksikan dia mengurus mayat yang menurut perintah Anda tidak boleh dijamah. Masih kurang jelas, kah? Aku ingin mendengar bagaimana kamu menangkapnya. Baiklah, begini. Begitu kami kembali dari makian Anda yang masih terngiang di telinga, segera kami bersihkanlah mayat itu dari debu dan kekembangan. Lalu kita biarkan saja mayat itu terbuka, kemudian kami mencari tanah yang lebih tinggi agar terhindar dari bau-bau busuk mayat itu. Tiba-tiba datanglah hujan debu. Angin puyuh, dedaunan berjatuhan. Kami pun segera merapatkan mata kami agar terhindar dari alam yang sedang murka. Akhirnya ketika semua sudah mereda, kami melihat gadis ini. Gadis ini menangis. Ia melongo melihat mayat saudaranya yang sudah terbongkar dari debu. Lalu ia timbuni lagi mayat itu dengan debu dan kekembangan. Bahkan, ia perciki juga mayat itu dengan air suci yang ia bawa dalam guci. Bahkan ia pula lah yang telah mengakui pelanggaran terdahulunya. Senang rasanya terbukti tak bersalah. Kini aku selamat. Kapitan. Hei, kamu yang matamu tunduk ke bumi. Apakah kamu mengaku salah di depan kami? Tidak akan kuingkari. Semua aku yang lakukan. Baiklah, Kapitan. Kamu boleh pergi. Di dalam hati, bagus kamu bersyukur diri. Baiklah, Antigon. Cepat dan laranganku. Tentu saja. Semua sudah jelas makna maupun bunyinya. Oh, jadi kamu yang melakukan semua itu sendiri? Nanti dulu. Ini undang-undang siapa? Manusia atau dewata? Aku tidak pernah mengatakan bahwa undang-undang raja lebih tinggi daripada undang-undang dewata. Bagaimanapun, Anda adalah seorang manusia. Manusia itu fana. Toh suatu hari nanti akan kita hadapi. Tanpa dijatuhi hukuman mati. Aku tuh akan mati. Berbahagialah bagi orang-orang yang tak takut mati. Aku hanya ingin membela jenazah saudaraku yang tidak dikuburkan secara layak. Aku tahu sungguh layaknya. Watak yang kukuh. Sekali kubentur, sekali akan rapuh. Kuda yang galak bisa jinak dengan rumput sekotak. Itulah yang dia butuhkan, kendali. Wanita ini tahu dia melakukan kesalahan. Dia melanggar perintahku. Tapi dia merasa bangga dan megah. Biar hal ini aku diamkan saja, maka sebut ia lelaki dan aku wanita. Oh, ya, ada satu hal yang pasti. Aku tahu, Ismen pasti ikut terlibat dalam hal ini. Baiklah, pengawal. Cepat panggil Ismen kemari. Apakah kematianku belum cukup? Apalagi yang masih Anda inginkan?
Memang, memang itu sudah cukup bagiku. Dasar wanita dungu dan tak punya malu. Malu. Kenapa malu? Malu karena membela jenazah saudaraku. Tokles juga saudaramu. Tentu saja. Jadi, kenapa kamu tidak setia padanya? Bila ia masih ada, maksudku pun akan didukungnya. Aku tidak akan dilantarkannya. Ingat. Dan kamu yakin, kamu benar-benar yakin, Etokles mau, Etokles mendukung apa yang kamu lakukan terhadap Polyneikes. Yakin? Ia saudaranya, bukan budaknya. Ia menyerbu kotanya sendiri. Tapi ingat lagi Antigon, ingat. Apa yang dilakukan Etokles? Etokles mempertahankannya. Itu tidak akan mempengaruhi upacara pemakaman menurut agama. Loh, kawan dan lawan tidak sama. Tetap saja, itu tidak akan mempengaruhi adab pemakaman agama. Sekali lagi Antigon, sekali lagi. Ingat, kamu ingat musuh kita, Tao, dia tidak bisa menjadi kawan setelah dia mati. Jika aku dihadapkan pada pengelompokan, akan kupilih persatuan dan kedamaian, bukan perpecahan dan kebencian seperti ini. Baiklah. Aku dikubur sekarang. Pendirianku tak akan luntur. Oleh wanita tak bisa. Tak bisa aku digusur. Ismen? Nah, ini kamu. Ini orang yang diam-diam membahayakan. Tenang-tenang menghanyutkan. Sulit dibayangkan, sulit. Ternyata aku merawat ada 2 ular di dalam rumahku. Sulit. Jadi gimana Ismen? Kamu mau mengaku salah atas perbuatanmu dalam pelanggaran perintahku? Aku kerjakan apa yang ia kerjakan. Aku terlibat dan aku rela mendapat hukuman. Itu tidak benar. Kamu tidak melakukan apapun. Jadi aku menolak campur tanganmu. Kamu sedang mendapat susah. Aku ingin menemanimu dalam penderitaan. Yang wafat tahu apa yang ia perbuat. Kamu tidak melakukan apapun. Jadi kamu tidak perlu terlibat dalam hukuman ini. Sebagai seorang, kenapa kamu sampai hati menolak aku untuk membantumu mengikuti mati? Jangan kamu asal ikut-ikutan. Jangan pula kamu mengaku apa yang tidak kamu lakukan. Aku pergi mati. Satu kematian telah cukup memadai. Apa gunanya aku hidup sendiri untuk kamu, Antigon? Masih ada tambatan kekasihmu. Kreon, bagaimanapun ia pamanmu. Kamu berusaha menyakiti hatiku. Kenapa? Memang aku mengejek kamu. Tapi sungguh mendalam perasaanku. Aku hanya ingin tahu betapa aku ingin membantumu, Antigon. Kalau begitu, selamatkan dirimu. Itu sudah cukup bagiku. Itu tidak kuharapkan. Kematianmu ingin pula aku rasakan. Ingat ucapan kita dulu, Ismen. Kamu memilih hidup dan aku memilih mati. Waktu itu, aku tidak mengungkapkan isi hatiku yang terdalam. Namun waktu itu suaramu penuh dengan kesadaran. Apa kamu tidak mempercayai saudarimu sendiri? Tentu aku percaya padamu. Aku hanya ingin melindungimu. Apapun beratnya, hukuman ini harus kita tanggung bersama. Jangan kamu repot-repot. Kamu tidak melakukan apa yang kamu lakukan. Aku memilih mati. Dan kamu memilih hidup.
Lihat kedua gadis ini, lihat. Yang satu sudah lama gila, yang satu mau ikut-ikutan pula. Jadi orang gila. Orang di dalam penderitaan pasti ada juga akibatnya di dalam pikiran. Itulah yang terlihat padamu. Itu, tuh. Kamu lihat, ada penjahat melakukan kejahatan. Kamu ikut-ikutan pula dia melakukan kejahatan. Dan dia mengaku salah ke hadapanku. Kamu ikutan pula mengaku salah di depanku. Biarkan dia, biarkan. Mati justru mensucikannya. Jadi, Anda akan menghukum mati tunangan putra Anda. Masih ada wanita lain di dunia ini. Masih ada banyak. Tetapi mereka sudah sejiwa. Tak akan kubiarkan putraku beristri wanita urakan. Emon yang malang. Begitulah rupanya sifat ayahmu. Katakan itu nanti di neraka. Anda benar-benar berniat menyusahkan mereka berdua. Tenang saja, bukan aku yang melakukan, tapi maut yang melakukan. Ada jalan lain lagi. Sudah pasti ia mati. Tak ada, sudah jelas pasti. Pasti. Pengawal, singkirkan mereka. Sangat penting untuk mengontrol emosi wanita. Dan bagi yang lain, itulah pelajaran. Betapapun beraninya seseorang di depan maut, dia pasti akan tergoncang. Camkan itu.